Baru saja kita berlalu bulan Syawal, bulan yang fitrah, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Pertanyaannya, apakah kita sudah kembali kepada fitrahnya manusia? Fitrahnya manusia itu suci, karena sesungguhnya manusia lahir ke dunia ini sudah mengadakan perjanjian oleh Allah di alam sana. Apa kata Allah dalam Qur'annya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu, katanya? Bala, benar engkau Tuhanku. Jadi di alam sana, ya, di arsan kita sudah bersaksi kepada Allah bahwa engkau Tuhan aku. Maka ketika usia 4 bulan atau 120 hari, Allah tiupkan ruh itu ke dalam rahim ibu. Disinilah cikal bakal manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua IKBS, yang kami hormati Ahlul Bait dan seluruh keluarga besar IKBS Solo. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya lah kita dapat diberikan, diperkenankan untuk melangkahkan kaki kita, tidak lain bentuk menjalin silaturahim. Kita sebagai umat Islam harus bisa mensyukur nikmat Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukur nikmat Allah? Mensyukur nikmat Allah itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, akan tetapi mensyukuri nikmat Allah di sini bagaimana kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sesuai dengan tuntunan agama. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa kesehatan, apa perintah agama di sini? Yakni menambah ketakwaan dengan memperbanyak amal ibadah. Karena sesungguhnya kita lahir ke dunia ini tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Yang kita lakukan di dunia ini akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, karena manusia di sini apapun yang diberikan itu diminta pertanggungjawaban. Misalnya kita diberikan kelebihan harta, maka Allah akan bertanya, harta yang aku titipkan, kata Allah, apa yang sudah engkau perbuat? Apakah harta yang aku berikan telah engkau manfaatkan bagi orang banyak? Apakah sudah dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya? Itu kalau kelebihan harta. Lalu Allah memberikan kita kelebihan waktu. Jadi ketika kita sibuk, kita mengeluh, kapan kita waktu istirahat? Lalu orang yang menganggur juga mengeluh, kapan saya punya pekerjaan? Sesungguhnya kita hidup itu hanya merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup akan merasakan yang namanya mati.
Mungkin kita terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, fitrah. Baru saja kita berlalu bulan Syawal, bulan yang fitrah, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Pertanyaannya, apakah kita sudah kembali kepada fitrahnya manusia? Fitrahnya manusia itu suci. Karena sesungguhnya manusia lahir ke dunia ini sudah mengadakan perjanjian oleh Allah di alam sana. Apa kata Allah dalam Qur'annya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu, katanya? Bala, benar engkau Tuhanku. Jadi di alam sana, ya, di arsan kita sudah bersaksi kepada Allah bahwa engkau Tuhan aku. Maka ketika usia 4 bulan atau 120 hari, Allah tiupkan ruh itu ke dalam rahim ibu. Disinilah cikal bakal manusia. Makanya ketika usia 4 bulan itu udah ada detak jantungnya. Nah disitulah Allah sudah meniupkan ruh. Wa nufatu min ruh, dan aku tiupkan ruh ke dalam rahimnya. Nah itu ketika kita belum lahir. Dan ketika kita lahir udah dalam keadaan suci. Jadi seorang anak itu, baik buruknya seorang anak, oleh tidaknya, bagaimana orang tua mendidiknya. Kalau kita ibaratkan mungkin anak itu seperti tisu yang putih ini, bersih, yang akan mewarnainya orang tuanya. Karena kita mungkin semuanya sudah merasakan menjadi orang tua, kita punya amanat yang besar, yakni anak. Apakah anak kita sudah menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan orang banyak? Itu ya. Pertama, usia ditanya. Kita hidup selama 60 tahun ini. Hasil riset dari orang-orang barat mengatakan bahwa 30% hidup kita itu untuk tidur, 24 jam, 1 hari 1 malam, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat atau tidur, 8 jam untuk melakukan pekerjaan yang mungkin sebenarnya tidak terlalu manfaat ya. Kalau kita lihat, kita megang HP saja sehari bisa 20 kali. Setiap jam pasti pegang HP walaupun hanya 5 menit. Nah, berarti waktu ini akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, kami ikut grup kelas sejarah Nabawiyah, bahwa Rasulullah SAW itu sangat detail masalah waktu. Jadi yang dapat saya ambil kesimpulan, setiap jam yang berlalu itu selalu ada kegiatan manfaat yang dilakukan Rasulullah. Contoh seperti ini, Rasulullah SAW tidur malam itu jam 10. Cerita sedikit. Lalu beliau bangun kembali jam 1. Rasulullah hanya 3 jam tidurnya. Dari jam 1 hingga subuh beliau tahajud, hajat, istikharah dan sebagainya. Nah, 3 jam tidur, 3 sampai 4 jam ibadah malam hari. Nah, lalu setelah sholat subuh beliau taklim jam 5 sampai jam 6 taklim sambil menunggu sholat isyraq jam 6. Nah, setelah jam 6 hingga jam setengah 8, nah, beliau ini berkunjung kepada istri-istrinya. Jadi Rasulullah memiliki banyak istri itu ya. Nanti pembahasan yang lain. Nah, setengah 8 hingga jam 11 beliau berdagang. Jadi 4 jam berdagang. Jam 11 menjelang zuhur istirahat. Jadi kalau malam 3 jam tidur Rasulullah, siang 1 jam. Nah, setelah zuhur itu kembali taklim lagi. Nah, jadi kesimpulannya Rasulullah itu hidupnya taklim, belajar, mengajar, berdakwah, berdagang dan ibadah. 5 poin ini. Itu keseharian Rasulullah. Jadi semuanya tertata dengan rapi. Nah, lalu bagaimana ujian-ujiannya?
Tentu setiap manusia memiliki ujian yang berbeda-beda. Ada yang Allah berikan kelebihan harta, diuji dari penyakit. Ada memiliki kurang harta, hidupnya pas-pasan, anaknya banyak. Kalau kita pikir dengan logika, tidak mungkin seorang pedagang nasi goreng, mohon maaf, ataupun penjual soto itu bisa menyekolahkan anaknya 4-4 wisuda. Tapi banyak terjadi. Bahkan sarjana kedokteran UGM yang usianya itu hanya 20 tahun itu seorang tukang beca. Ini menyatakan bahwasannya dalam Islam ini tidak hanya mempergunakan akal logika, tetapi butuh yang nama keyakinan. Di sini kita butuh yang belajar yang namanya ilmu tauhid, ilmu keyakinan kepada Allah. Jadi ilmu tauhid di sini bukan ilmu teoritis tapi praktek. Nah, nanti kita jabarkan itu dulu ya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda yang besar Muhammad SAW. Beliau merupakan suri tauladan kita, panutan kita, yang mana segala perkataan perbuatan beliau itu menjadi sunnah. Nah, di sini ada sedikit perbedaan mana yang namanya hadis, mana yang namanya sunnah. Mungkin kita sering mendengar Bu ya. Jadi hadis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis qauliyah, hadis yang berasal dari perkataan Rasulullah. Yang kedua hadis fi'liyah, hadis yang berasal dari perbuatan Rasulullah. Yang ketiga ada hadis taqririyah, hadis yang dilakukan Rasul ataupun dilakukan sahabat yang mana disetujui Rasul. Mungkin makanya kadangkala hadis ini sering dipahami orang bermacam-macam, berbeda-beda. Maka disinilah lahir namanya perbedaan mazhab. Nah, antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi berbeda. Nah, maka dalam agama Islam itu ada 3 ya. Yang pertama itu doktrin agama. Yang kedua pemikiran keagamaan. Yang ketiga tradisi agama. Nah, apa itu doktrin agama? Doktrin agama sesuatu yang harus kita yakini, kita percayai. Apa itu? Quran dan hadis. Semua ulama, semua aliran, semua mazhab sepakat doktrin agama tidak ada perbedaan. Quran dan hadis tidak ada perbedaan. Itu doktrin agama. Yang kedua pemikiran keagamaan. Apa itu pemikiran keagamaan? Ya, pemahaman terhadap Quran hadis. Nah, jadi pemahaman ini tentu berbeda. Ya. Makanya kalau kita sebagai mazhab Syafi'i, yang mana kalau bersentuhan tangan antara laki-laki dan perempuan kan membatalkan wudu. Nah, lalu bagaimana ketika kita ke Mekah? Nah, jadi di sana boleh yang namanya pindah mazhab. Bersentuhan dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan wudu. Ini namanya mazhab. Dari mazhab Syafi'i menuju mazhab Hanafi. Nah, itu ya. Ini namanya pemikiran keagamaan. Ya. Tentu meskipun gurunya sama, ya, bukunya sama, tentu pemahaman muridnya berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena pemahaman seseorang itu berbeda.